Takluknya Jepang oleh sekutu di tanggal 14 Agustus 1945 memicu gelora para pemuda pergerakan bangsa Indonesia untuk memerdekakan tanah airnya. Hari kemerdekaan disambut dengan gegap gempita. Perayaan dan pawai kemerdekaan Indonesia bermunculan di mana-mana. Wujud cerminan kebahagiaan sebagai bangsa yang bebas dari naungan kolonialisme. Berbeda dengan negara-negara sekutu yang mempunyai koloni, takluknya Jepang menandakan wilayah-wilayah koloni yang hilang karena direbut Jepang dapat kembali kekuasaannya. Begitu pula dengan Belanda, pengumuman kemerdekaan bangsa Indonesia dianggapnya sebagai akal-akalan Jepang untuk membentuk suatu negara boneka. Dan di akhir bulan September, Inggris dan Belanda mendarat di Tanjung Priok, Jakarta, dengan pasukan 15 Indian Corps dalam komando Elite Force Netherlands East Indies di bawah pimpinan Letjen Philip Christison. Kenyataannya pasukan Inggris dan Belanda kaget tiba di Jakarta. Mental dan jiwa sebagai bangsa yang merdeka ditunjukkan kepada mereka. Mereka disambut dengan sikap tidak suka, perlawanan sekaligus pemberontakan. Tidak terlihat sikap sebagai bangsa yang terjajah, kepercayaan di dalam diri semua bangsa Indonesia pada saat itu sama, merdeka atau mati. Laskar-laskar yang dibentuk PPKI pada tanggal 25 Agustus 1945 di dalam wadah Badan Keamanan Rakyat sudah siap untuk mengawal dan melawan segala yang mengganggu kemerdekaan. Tidak ketinggalan juga para pemuda-pemuda yang bergabung dan berjuang dalam wadah BKR Laut yang berubah nama menjadi TKR Laut sebagai cikal bakal organisasi TNI Angkatan Laut. Ya, banyak yang tidak mengenal bagaimana pertempuran di Jakarta. Dan itu adalah catatan sejarah pertempuran tentara Indonesia waktu itu disebut dengan BKR Laut di bawah pimpinan Matmuin Hasibuan. Mayor Matmuin Hasibuan itu adalah salah satu pemimpin yang sangat heroik dalam memimpin pertempuran di Batavia waktu itu melawan penjajahan tentara Belanda dan Inggris yang mendarat di Tanjung Priok waktu itu, dan pertempuran sampai ke arah Bekasi. BKR Laut itu dibentuk pada tanggal 10 September tahun 1945 yang anggotanya terdiri dari para mantan pelajar sekolah pelayaran zaman Hindia Belanda, veteran Keninskled Marine dan Kaigun, serta para kuli-kuli pelabuhan, di mana pemuda tersebut dipimpin oleh Mayor Matmuin Hasibuan yang sekarang kita kenal. Nah, pendahulu-pendahulu dari BKR Laut tersebut, di dalamnya ada Mas Pardi, ada Untoro, ada Adam, ada R.E. Martadinata, ada Jasana Kusumah, dan ada Untoro Kusumarjo. Personil BKR Laut profesinya rata-rata adalah sebagai kuli pelabuhan, di mana pada saat pendaratan pasukan Belanda dan pasukan Inggris di Tanjung Priok pada saat itu tanggal 29 September 1945 menimbulkan keresahan terhadap beberapa personil kelompok-kelompok pemuda BKR tadi. Sehingga terjadilah perselisihan yang terus meningkat eskalasinya, sehingga terjadi pertempuran yang mengusir pasukan BKR Laut dari pelabuhan oleh Belanda. Sehingga berpindah-pindahlah BKR Laut tadi mulai dari Gang Z sampai dengan mengungsi ke daerah Bekasi. Dan di Bekasi pun terjadi pertempuran yang sangat heroik yang menyebabkan banyak keterlibatan masyarakat akhirnya yang di dalamnya itu. Banyak bantuan dari pemuda dan masyarakat yang terlibat dalam pertempuran di Bekasi. Ya, inilah yang saya sangat sayangkan, karena bangunan yang bisa kita temui bangunan yang bekas digunakan oleh BKR Laut adalah yang saat ini digunakan oleh SMA 1.
Karena zaman itu BKR Laut itu dikejar terus oleh pasukan Belanda dan pasukan Inggris, sehingga dia bergeser dan berpindah-pindah markas. Pernah di Gang Z, di sekitar mana itu, Pademangan, dan pernah menggunakan juga kantor jawatan pelayaran, pernah juga menggunakan bangunan Simenhuis atau mes pelaut zaman Belanda, yang saat ini apabila kita lihat di daerah itu ada bangunan Museum Maritim, di mana Museum Maritim ini juga beberapa tahun yang lalu itu ada bangunan tua di situ. Sebelum menjadi Museum Maritim itu adalah bangunan yang dari kayu konstruksinya, dan diyakini itulah bangunan yang pernah digunakan juga oleh BKR Laut sebagai markas. Perjuangan dia akan bergeser terus, perjuangan BKR Laut akan bergeser terus sampai ke Cilincing dan Bekasi. Dan daerah-daerah diyakini sebagai tempat BKR Laut melaksanakan perlawanan dan dimanfaatkan sebagai markas, itu salah satunya adalah tower air, sekitar tower air ini di stasiun Tanjung Priok. Waktu itu di situ stasiun yang paling dekat dengan pelabuhan. Hal itu sebuah keniscayaan. Apabila tidak punya nilai perjuangan, tidak punya nilai heroisme, tidak mungkin nama seseorang itu dijadikan nama jalan. Terlebih jalan tersebut berada di tengah kota ataupun daerah-daerah yang dianggap penting. Bahkan kisah dari Mayor Mahmud Hasibuan bersama dengan Kiai Haji Nur Ali itu sering digunakan sebagai tema dalam drama kolosal, yaitu mengisahkan tentang pertempuran di Sasak Kapuk. Saya kadang berpikir bahwa BKR Laut lah yang menghadapi pasukan Inggris dan Belanda yang pertama kali, karena pendaratan pasukan Inggris dan Belanda di Tanjung Priok, di mana Tanjung Priok adalah daerah operasi dari BKR Laut. Sehingga sebuah hal yang logis, Komandan Pasukan BKR Jakarta Raya, Letkol Mufreni Mukmin, mempercayakan wilayah pelabuhan Tanjung Priok di tangan Mayor Mahmud Hasibuan. Selain itu, alasan kedua adalah bahwa pasukan Belanda dan pasukan Inggris pertama kali mendarat di Tanjung Priok. Mereka langsung membuat barikade pertahanan dan mereka menyerang ke markas BKR Laut. BKR Laut terdesak, akhirnya melarikan mundur sampai ke Kali Kresek, Cilincing. BKR Laut membuat pertahanan dan terus melakukan perlawanan. Perlawanan yang sangat sengit pada pertengahan bulan Oktober 1945 tersebut mendapat bantuan dari masyarakat Cilincing, Marunda, Tanah Merdeka, Kalibaru, Cakung, hingga masyarakat Bekasi. Bahkan pertempuran ini tidak kalah sengit, pertempuran satu hari ini tidak kalah sengit dengan pertempuran di Surabaya, pertempuran Ambarawa, ataupun pertempuran yang terjadi di Medan Area. Akhirnya pasukan Inggris dan Belanda mengerahkan pesawat P-40 dari Pangkalan Udara di Kemayoran. Mereka menyerang garis pertahanan BKR Laut yang di Kali Kresek, dan akhirnya juga menerjunkan tank maupun tembakan artileri ke arah barikade pertahanan dari BKR Laut. Akibatnya pertempuran sangat sengit tersebut bisa membuka benteng pertahanannya dari BKR Laut. Betul sekali. Walaupun pada tanggal 5 Oktober 1945 Badan Keamanan Rakyat berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat, namun secara resminya organisasi TKR Laut
baru disahkan pada tanggal 15 November 1945. Yang patut dijadikan nilai keteladanan adalah bahwa mereka berjuang bukan untuk mendapatkan jabatan ataupun pangkat, karena organisasi Angkatan Laut belum resmi terbentuk. Tetapi pada saat itu mereka terkenal sebagai satuan yang sangat rapih dalam menjalankan operasi maupun dalam menjalankan komando organisasi tersebut. Itulah yang membuat Kepala BKR Jakarta Raya, Letkol Mufreni Mukmin, berani menyerahkan tanggung jawab garis pertahanan paling depan dari pertahanan BKR di Jakarta ini kepada Mayor Ma'mun Hasibuan. Bahkan dengan kondisi markas besar BKR Laut yang sudah berpindah ke Jakarta dan ditinggal pimpinannya karena perintah dari Perdana Menteri Sultan Syahrir waktu itu untuk seluruh TKR mengosongkan Jakarta, tapi mereka tetap bertahan dan tidak menyurutkan api perjuangannya. Meski lambat, namun mereka dipaksa mundur dari wilayah pertahanannya. Bukan berarti tentara Inggris dan Belanda dengan mudahnya mereka masuk ataupun mengalahkan dari BKR Laut itu sendiri. Sejumlah pertempuran terus digencarkan hingga akhirnya tahun 1945 terdapat peristiwa yang dikenal dengan pertempuran Sasak Kapuk. Lokasi pertempuran tersebut sekarang dikenal dengan daerah Pondok Ungu. Kalau sekarang sudah berkembang lebih maju lagi, daerah itu juga sebenarnya merupakan daerah yang sangat memiliki sejarah panjang dalam pertempuran di Jakarta ini. Pertempuran berlangsung pada tanggal 29 November 1945 bersama dengan Laskar Rakyat yang dipimpin oleh Kiai Haji Nur Ali. Mereka mempertahankan Bekasi hingga terjadi peristiwa Bekasi Lautan Api, dan Bekasi Lautan Api ini juga merupakan sebuah kejadian yang heroik di mana terjadi pembakaran rumah-rumah penduduk oleh tentara Inggris dan tentara Belanda karena mereka sangat emosi maupun mereka menilai bahwa ini perjuangannya sangat mendapatkan perlawanan yang sungguh sengit dari pasukan-pasukan BKR, utamanya BKR Laut itu sendiri. Tapi dari seluruh kisah BKR Laut, keberadaan Mayor Ma'mun Hasibuan sampai akhir hayatnya tidak diketahui. Bahkan fotonya pun sulit untuk dicari ataupun ditemukan di museum-museum ataupun di tempat-tempat bersejarah lainnya. Namun kita tidak kehilangan atas nama besarnya Mayor Ma'mun Hasibuan karena sampai saat ini diabadikan menjadi nama jalan di Bekasi. Oh itu kenal saya karena kan saya jaganya kan di depan kantor polisi, di depan stasiun Bekasi di situ. Kan rumah Hasibuan di situ. Jadi kenal, artinya dia juga sering datang ke kantor saya, ke asrama saya, sering datang. Nah itu di situ Pak, yang berperan banyak Pak. Yaitu yang tadi saya bilang dari anak buah Hasibuan, Hasibuan kan pimpinannya, anak buahnya banyak Pak, yang ikut bertempur waktu tanggal kalau nggak salah 12 Desember tahun 45 itu. Nah itu dari Angkatan Laut anak buah Hasibuan juga ikut. Dari sini juga ya Haji Diding, Bahar, Angkut, terus Saimi, itu dari Angkatan Laut semua. Itu juga ikut bertempur situ waktu kejadian. Nah, cuman jadi tapi Angkatan Laut tapi di darat itu makanya saya kenal begitu. Bisa saya tanya dari mana kamu, dari Angkatan Laut tapi bersama-sama sama saya. Peranginya itu baik Pak. Dia itu orangnya macam orang Batak apa ya? Iya kayak Batak Pak orang. Iya. Orangnya tinggi Pak. Orangnya tinggi, dedek gede itu. Orangnya bersih orangnya.